Halo semua, selamat datang kembali di channel kita. Pernah nggak sih kalian bertanya-tanya, gimana ya hubungan dagang antara Indonesia dan Amerika Serikat? Katanya ada yang untung, ada yang rugi. Nah, hari ini kita bakal kupas tuntas soal tarif dagang yang bikin banyak orang penasaran. Amerika Serikat mengenakan tarif impor sekitar 19% ke kita. Sementara kita mengenakan tarif impor 0% ke mereka. Kok bisa gitu? Siapa yang diuntungkan? Yuk, kita cari tahu bareng-bareng. Jadi, pertama-tama, mari kita pahami dulu apa itu tarif impor. Sederhananya, ini adalah pajak yang dikenakan pada barang yang masuk dari negara lain. Amerika Serikat mengenakan tarif rata-rata sekitar 19% untuk produk-produk dari Indonesia. Artinya, kalau ada barang dari Indonesia seharga $100 yang mau dijual di Amerika, harganya hadis $119 setelah kena pajak. Akibatnya, tentu saja, barang kita jadi lebih mahal di pasaran sana. Ini bisa bikin produk Indonesia jadi kurang kompetitif dibandingkan produk dari negara lain yang tarifnya lebih rendah. Ujung-ujungnya, volume ekspor kita ke Amerika bisa menurun. Dan ini jelas, berpotensi merugikan perekonomian kita. Sekarang, kita lihat dari sisi sebaliknya. Indonesia mengenakan tarif impor 0% untuk barang dari Amerika Serikat. Kelihatannya aneh ya, kok kita nggak mengenakan pajak sama sekali. Eits, tunggu dulu. Ini bukan berarti kita rugi total. Kebijakan ini biasanya bagian dari perjanjian dagang yang lebih besar. Atau yang sering kita dengar dengan nama Generalized System of Preferences atau GSP. Ini adalah fasilitas yang diberikan negara maju, seperti Amerika, untuk membantu negara berkembang, seperti Indonesia. Dengan memberi kita tarif preferensial atau bahkan nol, mereka berharap bisa mendorong pertumbuhan ekonomi kita. Nah, tarif 0% dari kita ke Amerika ini seringkali merupakan bagian dari negosiasi agar kita tetap mendapatkan fasilitas GSP tersebut. Keuntungannya buat kita, dengan membebaskan tarif untuk barang-barang tertentu dari Amerika, kita bisa mendapatkan akses ke teknologi, mesin, atau bahan baku penting dengan harga lebih murah. Bayangkan kalau kita butuh mesin canggih untuk pabrik kita, atau software terbaru untuk industri digital. Kalau barang-barang itu masuk tanpa pajak, tentu ongkos produksi kita bisa lebih efisien. Ini bisa mendorong modernisasi industri di dalam negeri dan meningkatkan daya saing kita di panggung global dalam jangka panjang. Jadi, meskipun terlihat kita nggak dapat pemasukan dari pajak impor, kita dapat keuntungan lain yang nggak kalah penting. Tapi, tentu ada juga sisi ruginya. Dengan membanjirnya produk impor dari Amerika yang harganya lebih murah, karena bebas pajak, produk lokal kita yang sejenis bisa jadi kalah saing. Misalnya, produk pertanian atau barang konsumsi dari Amerika bisa jadi lebih menarik bagi konsumen karena harganya kompetitif. Ini bisa jadi tantangan besar bagi para produsen lokal kita. Pemerintah harus pintar-pintar menyeimbangkan kebijakan ini agar industri dalam negeri tetap terlindungi dan bisa tumbuh. Jangan sampai niat baik untuk modernisasi malah mematikan usaha anak bangsa sendiri. Jadi, kesimpulannya gimana? Hubungan dagang antara Indonesia dan Amerika Serikat ini sangat kompleks. Tarif 19% dari Amerika memang jadi tantangan buat eksportir kita. Tapi di sisi lain, tarif 0% yang kita berikan bisa membuka akses ke teknologi dan barang modal yang kita butuhkan untuk berkembang. Ini seperti permainan catur. Setiap langkah punya konsekuensi untung dan rugi. Kuncinya adalah bagaimana pemerintah kita bisa bernegosiasi dengan cerdas dan memanfaatkan setiap peluang yang ada untuk keuntungan maksimal bagi Indonesia. Kita harus terus mendorong agar produk kita lebih berkualitas, sehingga bisa tetap bersaing meskipun ada tarif tinggi. Gimana menurut kalian? Apakah kebijakan ini sudah adil atau ada yang perlu diubah? Coba deh tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Diskusi kita bisa jadi masukan yang berharga loh. Jangan lupa juga untuk like video ini kalau kalian merasa
dapat informasi baru, dan subscribe supaya nggak ketinggalan konten-konten menarik lainnya. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya.